A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Hari ini dengan tema awal adalah Islam dan toleransi. Para saudaraku yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2020 ini sungguh menjadi tahun pencucian. Tahun pemilihan. Tahun yang memberikan satu kesempatan kepada umat yang sungguh-sungguh jatuh cinta sedalam-dalamnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mencintai Al-Quran dan mencintai Allah, sekarang ini seperti sedang ditampi tempat. Ada antara padi dengan beras, itu padi, antara yang kosong dan yang berisi ditampi. Yang kosong dia akan keluar, yang berisi dia akan stay tetap. Dia akan tetap bertahan dan hidup hanya bergantung kepada keberkahan dan kerahmatan, cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kepatuhan terhadap kata-kata dari Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata toleransi 5 sampai 6 tahun, mungkin 6 atau 5 tahun belakangan ini menjadi kata yang lain di Republik ini. Di Republik, di negara yang disayangin dan diberkahi Allah ini. Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, dan kita bela terus. Kata toleransi menjadi hal yang lain. Kata toleransi menjadi satu hal yang sepertinya hanya berlaku bagi salah satu umat tertentu saja. Ada salah satu kelompok umat agama yang diminta untuk toleran. Sementara kata-kata toleransi ini tidak pernah diberikan pemahaman dari mulai dasar sampai pengejawantahannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah saya Kainama memiliki pengalaman yang insya Allah hari ini menjadikan sumber kesaksian terhadap apa yang saya lakukan dan saya amalkan, saya mengerti dari kata toleransi. Terutama di dalam berkehidupan, berkeagamaan yang sangat beragam di Republik Indonesia ini. Insya Allah. Toleransi beragama artinya menerima dan tidak memaksakan kebenaran dari satu sisi kepada sisi yang lain. Tidak memaksakan pemahaman atau iman atau faith kepada orang lain yang tidak bisa menerimanya. Tidak boleh dipaksakan. Ketika ada seseorang yang beriman atau beragama Islam hidup di negara yang diberkahi Allah ini, negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini, maka seseorang itu tidaklah bisa memaksakan iman dan kepercayaan serta agamanya kepada orang lain. Jika dihubungkan dengan kata toleran, toleran bukan hanya artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membiarkan atau tidak memaksakan atau memberikan hak kepada orang lain untuk memilih di dalam beragama, toleransi beragama yang dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan hanya itu. Kata toleran sebetulnya berasal dari bahasa Inggris, toleran, itu artinya adalah merasa care. Merasa ada sesuatu yang harus dirasakan oleh orang tertentu apabila kita toleran
kepada orang yang mengalami kecelakaan misalnya, kepada orang-orang yang mengalami bencana alam misalnya, kita toleran terhadap mereka. Maka kita dengan segala keriduan dan kelegaan hati membantu mereka. Itu toleran menurut cara pandang saya. Jadi toleran bukan hanya membiarkan ketika seseorang misalnya, kita tahu bahwa seseorang yang sedang naik sepeda atau naik motor atau membawa kendaraan mobil misalnya, kendaraan tersebut sedang menuju ke jurang gitu. Toleransi bukan hanya membiarkan orang itu jatuh ke jurang atau sesuatu yang berbahaya yang akan mencelakakan dia pelan-pelan. Toleransi bukan hanya untuk membiarkan orang itu memilih mau mati, mau apa terserah dia, bukan. Tapi toleran juga ada rasa care di situ, ada rasa peduli di situ. Jadi kita memberitahukan masalah dia menerima atau tidak itu silakan orang itu yang memilih. Jadi misalnya ada orang yang naik sepeda hendak menuju sepeda itu ke jurang, maka kita mungkin bisa berteriak atau menyampaikan suara kita. Hei, hati-hati Pak atau Mas atau saudaraku, hati-hati di depan ada jurang. Hati-hati. Ketika orang itu ignore dengan atau tidak mempedulikan informasi kita yang valid, sekali lagi, informasi pun yang kita berikan kepada orang yang akan masuk jurang itu harus valid. Benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan bahwa di depan itu ada jurang. Baru kita boleh teriak. Kalau di depan tidak ada jurang, kita bilang, saudaraku hati-hati di depan ada jurang. Itu hoax gitu ya. Itu tidak boleh di negara ini. Bahkan diatur dalam agama Islam itu tidak boleh melakukan hal itu. Oleh sebab itu di depan sebelum saya memulai tadi pembicaraan ini, saya nukilkan, saya kutip ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah. Di sana disebutkan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya sangat mengimani hal ini. Bahwa di dalam ayat suci Al-Quran, Al-Quran Karim, surat cintanya Allah kepadaku dan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini adalah hanya berisi kebenaran. Dan itu tidak lagi diragukan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang saya pegang. Oleh sebab itu, toleransi yang akan insya Allah dibawakan dalam beberapa episode kali ini mencakup beberapa hal. Pengenalan yang proporsional terhadap kehidupan antar umat beragama di Republik Indonesia. Itu toleran. Yang kedua, nanti kita lihat bagaimana dasar agamanya. Insya Allah, pada saat-saat pembukaan ini, insya Allah saya akan sampaikan. Toleransi di dalam beragama di Republik ini hanya ada dan hanya bisa dilaksanakan secara baik, benar, dan proporsional. Sekali lagi, secara baik, benar, dan proporsional apabila kita melihat Islam sebagai panutannya. Insya Allah Islam membawa kita semua kepada pemahaman dan pelaksanaan. Sekali lagi, pemahaman dan pelaksanaan toleransi antar umat beragama di Republik yang kita sama-sama cintai, Republik Indonesia ini. Saudaraku, jamaah, sahabat Yamimah yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti akan pertama setelah pembukaan ini adalah insya Allah kita mengenal Islam di antara beberapa agama yang ada di Republik ini. Islam memandang semua agama sebagai saudaranya. Sungguh, Islam memandang semua agama yang ada di Republik ini hidup berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Karena Islam memandang orang-orang yang berbeda iman ini sebagai saudaranya. Islam memandang Buddha sebagai saudaranya, Islam memandang Hindu sebagai saudaranya, Konfutse sebagai saudaranya, Kristen Katolik sebagai saudaranya, bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah atau ateis sekalipun sebagai saudaranya. Pemahamannya akan insya Allah kita lihat di episode berikutnya.